Apakah kalian sudah siap belajar? Yuk kita belajar! Kalian tahu tidak bagaimana cara kita mendapatkan informasi dari seseorang mengenai suatu kejadian? Ya, salah satunya adalah dengan cara wawancara. Nah, di tema 3 kali ini di pelajaran Bahasa Indonesia kita akan belajar tentang wawancara dan tanda baca. Di wawancara kali ini kita akan membahas tentang pengertian wawancara, lalu aturan-aturan saat wawancara, dan langkah-langkah saat melakukan wawancara. Selanjutnya kalimat tanya, dan bagaimana cara menulis laporan wawancara. Sekarang kita masuk ke pengertian wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya-jawab yang dilakukan oleh 2 orang, yaitu pewawancara dan narasumber atau pemberi informasi. Aturan dalam wawancara. Yang pertama yaitu ada pembukaan, lalu inti, lalu penutup. Di pembukaan kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada narasumber. Yang kedua, kita akan mengemukakan maksud dan tujuan wawancara yang kita lakukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke inti dari wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan yang diajukan secara jelas, teratur, dan sopan. Yang ketiga adalah penutup. Mengakhiri wawancara dengan kesan yang baik dan mengucapkan terima kasih. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam wawancara. Yang pertama, kita harus mendengarkan penjelasan dari narasumber dan catat hal yang penting yang diungkapkan oleh narasumber. Selanjutnya, kita harus menyusun daftar pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada narasumber dan mengamati yang terjadi saat wawancara tentang ekspresi narasumber atau apa yang dijelaskan oleh narasumber itu sendiri. Selanjutnya, lengkapi keterangan dari narasumber, karena tadi kita mencatat yang pokoknya saja. Nah, selanjutnya memberi tanggapan terhadap penjelasan dari narasumber apabila ada yang tidak kita mengerti atau ada yang kurang jelas. Dan kalimat tanya yang biasa diucapkan dalam wawancara. Yang pertama adalah kalimat apa. Kalimat apa ini dilakukan untuk menanyakan suatu benda atau binatang. Contohnya, apa ini? Ini adalah bunga. Itu contohnya ya. Nah, selanjutnya kata tanya siapa. Siapa dilakukan untuk menanyakan seseorang atau pelaku. Contohnya, siapa korban dari kebakaran itu? Itu ya contohnya. Nah, selanjutnya kata tanya di mana? Di mana menyatakan tempat. Nah, contohnya adalah di mana kebakaran itu terjadi. Selanjutnya kata tanya kapan. Kapan itu untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan kebakaran itu terjadi? Selanjutnya mengapa? Mengapa untuk menyatakan alasan. Contohnya, mengapa kebakaran itu bisa terjadi? Nah, itu adalah untuk menanyakan alasan. Yang terakhir, kata bagaimana. Bagaimana untuk menanyakan cara dan keadaan. Contohnya, bagaimana keadaan korban kebakaran tersebut? Nah, itu tadi adalah kata tanya yang biasa ada di wawancara. Kita akan membahas tentang tanda baca titik dan tanda baca koma. Tanda baca titik dipakai di belakang angka atau huruf. Contohnya, 1 titik kondisi kebahasaan di Indonesia. A titik bahasa Indonesia. B titik bahasa daerah. Nah, di setelah angka 1 dan huruf A dan B ada tanda titik.
itu merupakan salah satu contoh titik yang dipakai di belakang angka atau huruf. Selanjutnya, titik dipakai memisahkan angka, jam, menit, dan detik. Contohnya, pukul 01.35.20. Nah, 01 adalah jamnya, 35 adalah menitnya, dan 20 adalah detiknya. Jadi, bisa kita baca dengan pukul 1 lewat 35 menit 20 detik. Tanda koma. Tanda koma dapat dipakai dalam pemerincian atau pembilangan. Contohnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan lagi barang asing. Nah, di setiap akhir dari kalimat, barang-barang tersebut diletakkan koma. Itu adalah contohnya. Yang kedua, koma dapat dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Contohnya, siswa itu rajin, oleh karena itu dia meraih juara kelas. Nah, di antara kalimat tersebut terdapat koma untuk menghubungkan kalimat. Bagaimana pelajaran kali ini? Mudah dan menyenangkan, bukan? Yuk kita isi soal di bawah ini. Tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai pendapatnya mengenai suatu topik disebut. Ya, betul, wawancara. Orang yang memberikan informasi saat wawancara disebut. Ya, betul, narasumber. Tanda baca yang digunakan di belakang angka atau huruf adalah tanda. Ya, betul, tanda titik. Tanda baca yang digunakan dalam pemerincian atau pembilangan adalah tanda. Ya, betul, tanda koma.